Menyambut dan bukan disambut. Itulah tema kita hari ini. Kalau kita memperhatikan bacaan firman Tuhan hari ini, maka kita akan menemukan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia membagi bacaan hari ini dalam dua bagian. Yang pertama, yaitu di ayat 30 sampai 32, kita melihat tentang pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Bagian pertama adalah di pasal 8 ayat 31 sampai 38. Lalu bagian kedua ada di ayat 33 sampai 37, yaitu mengenai siapa yang terbesar di antara para murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 kali Markus mencatat pengajaran Yesus tentang pernyataan dirinya sebagai Mesias. Yang pertama, di pasal 8 ayat 31, Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, di dalam pasal 9 ayat 12, kita melihat bahwa Yesus dimuliakan di atas gunung transfigurasi. Dan yang ketiga adalah bagian ini, ayat 31 sampai 32. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ini menolong kita untuk memahami tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melihat dua hal yang menolong kita untuk memahami tentang kemesiasan Tuhan Yesus. Yang pertama, perlunya pengenalan yang benar tentang Kristus. Jika kita tidak mengerti, maka orientasi kita akan berbeda tentang sesuatu yang kita pahami. Mari kita memperhatikan, mengapa Yesus tidak mau diketahui orang? Ada sesuatu hal yang aneh, bukan? Tuhan Yesus mestinya kalau diketahui orang dia berada di mana, maka orang-orang bisa datang memohon kesembuhan, ya. Lalu ada banyak mujizat yang bisa terjadi. Tuhan Yesus juga bisa mengajar, dan semuanya ini pasti akan menjadi berkat. Tapi kenapa pada bagian ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus tidak mau diketahui orang? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, fokus Tuhan Yesus pada saat ini adalah pemberitaan mengenai kematian Tuhan Yesus. Kadang Tuhan tidak mengabulkan keinginan kita. Padahal kita merasa kita ini sudah minta dengan sungguh-sungguh. Ini bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena ada fokus pengajaran yang mau dia sampaikan kepada kita. Murid-murid tidak paham, tapi mereka segan untuk bertanya. Akibatnya, mereka tidak bisa menerima adanya perubahan. Mereka menjadi kaku. Mereka mengikuti saja terus apa yang mereka pikirkan. Nah, kenapa semuanya ini bisa terjadi? Ya, karena mereka tidak sungguh-sungguh memberikan diri. Kalaupun mereka bingung, mereka mau mempertanyakan itu, seharusnya mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Mungkin mereka malu, ya. Mereka tidak mau repot, tidak mau menerima konsep yang berseberangan. Nah, pandemi ini mengajar kita banyak hal baru. Tetapi banyak orang juga menolaknya. Misalnya saja tentang eksistensi virus COVID ini, tentang protokol kesehatan, tentang kebijakan pemerintah, ya, perubahan konsep berjejaring networking, ya, penyesuaian mekanisme ibadah. Ini semua adalah hal yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Maka banyak orang juga yang tidak siap untuk menerimanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 15 September lalu dalam renungan persekutuan doa GKBI, ya, ini sudah diupload di YouTube, ya. Kita belajar bagaimana menjadi gereja yang lincah dan tangkas dalam menghadapi perubahan zaman. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengikutinya, kemudian Roh Kudus yang memimpin kita juga kita abaikan, maka kita tidak akan bisa membaca tanda-tanda zaman ini. Dan apa yang terjadi itu tidak akan bisa kita antisipasi dengan baik. Fokus pemberitaan Kristus adalah pada karya keselamatan. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian dia bangkit kembali, lalu di sanalah kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menang atas kuasa maut. Mengingat firman Tuhan minggu lalu, yaitu apa katamu tentang aku, maka kita diajak untuk mengenal Kristus dengan benar.
bukan sebagai pelayan yang harus terus mengikuti. Kita minta apa, kita mau apa, dia memberikan apa. Tidak. Kadang-kadang kita juga minta supaya dia membela kita meskipun kita salah. Ya, atau membiarkan kita terus berbuat dosa, ya bertekun dalam dosa. Tetapi Sang Juru Selamat ini justru mengingatkan kepada para murid. Dia mau supaya manusia itu menyadari bahwa dia mengangkat mereka dari dosa. Ada hal penting yang jauh lebih penting dari apa yang selama ini mereka tuntut. Tentang mujizat-mujizat, ya, tentang harapan mereka. Hadirnya seorang Mesias yang bisa melepaskan mereka dari ikatan penjajahan Romawi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Juru Selamat memberikan kepada para murid itu pemahaman-pemahaman yang benar. Mereka menolong, mengkoreksi jika apa yang dipikirkan oleh para murid ini salah. Karena itu, maka murid-murid itu seharusnya mengikuti. Sekali lagi, jika mereka tidak paham, maka mereka perlu menanyakan. Supaya apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, yang dijelaskan, ya, berkali-kali diulang, itu tidak lewat begitu saja. Nah, poin yang kedua yang penting pada bagian ini adalah bahaya ambisi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita gagal fokus, maka itu akan membuat kita terjebak. Nah, dalam hal ini, maka para murid maupun kita sebagai manusia, kalau kita gagal untuk fokus kepada pemberitaan tentang salib, tentang pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, maka kita akan terjebak dalam ambisi pribadi. Kita akan minta dan terus minta, kita menuntut dan terus menuntut, supaya apa yang kita inginkan, yang kita mau itu diluluskan oleh Tuhan, ya, dikabulkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa sadar manusia itu seringkali terjebak dalam doktrin rekayasa, yaitu mereka-reka dan membuat sendiri aturan main dalam relasi antara manusia dengan Tuhan. Mulai dari rekayasa pengenalan Tuhan, seperti pada poin pertama tadi, ya, hingga rekayasa pada syarat dan pengabulan doa. Kita menganggap bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan, atau jangan-jangan malah tuntutan, ya. Apa yang saya minta kepada Tuhan itu harusnya akan bisa dikabulkan atau harus dikabulkan jika saya memberi persembahan yang besar, jika saya menyumbang kebutuhan kemanusiaan, ya, jika ini, jika itu. Tapi itu adalah rekayasa manusia, pemikiran manusia. Bukan sungguh-sungguh yang diminta oleh Tuhan. Nah, dalam bacaan ini, para murid terjebak dalam ambisi untuk menjadi protos. Ya, protos. Protos itu adalah yang terutama, yang terkemuka, yang nomor satu. Nah, bagi orang-orang yang diutamakan, orang-orang yang dihormati ini, maka mereka akan selalu disediakan tempat. Ya, ada tempat tersendiri, tempat terhormat. Dan sekalipun untuk bisa mendapatkan tempat itu, maka harus menggeser orang lain, harus meminggirkan orang lain atau mengalahkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam perikop yang kedua, ya, yaitu di ayat 33 sampai 37, di sana kita melihat tentang siapa yang terbesar di antara murid, ya. Maka kita akan memperhatikan bahwa ambisi menjadi protos itu membuat kita ini dikuasai oleh nafsu. Para murid itu akhirnya lupa akan tugas utama mereka. Bagaimana dengan kita yang sudah dikuasai nafsu, lalu berharap supaya kita itu disambut, diperlakukan spesial, ya? Maka biasanya manusia itu akan menghalalkan segala cara. Dia akan kehilangan kasih. Ya, bahkan manusia itu bisa menjadi buas dan sadis. Anehnya, Bapak, Ibu, iblis itu seringkali justru memanipulasi perasaan kita, ya, yang kita merasa bahwa kita tuh disakiti, kita itu diperlakukan tidak adil, ya.
Tapi dari situ, dari perasaan disakiti, diperlakukan tidak adil itu tadi, maka ambisi kita tuh justru dirangsang oleh iblis, ya. Seolah-olah dalam keadaan yang kita alami, maka kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan akan memperbolehkan atau mengesahkan apapun alasan kita, ya. Sehingga akhirnya apa yang kita mau itu akan dipenuhi. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya sekali kalau orang sudah terjebak di dalam ambisi seperti ini. Karena akan ada pergeseran dari cara pandang kita terhadap peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Seharusnya manusia melihat kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan peristiwa ini terjadi? Apa sih yang Tuhan mau dari peristiwa ini untuk saya pelajari? Bahkan apa peran saya yang seharusnya muncul dalam peristiwa itu? Bukannya kemudian saya menuntut harus begini. Atau bahkan saya menganggap bahwa Tuhan itu salah. Tuhan harus ngikutin cara saya lah, cara yang benar. Mungkin Tuhan akan tertawa melihat jika manusia terus bersikap seperti ini. Tapi inilah yang banyak terjadi pada orang Kristen. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita jadi sering salah paham, ya. Kita merasa bahwa kita itu terluka, tetapi kemudian menjadi kalap. Akhirnya ketika kita memaksa Tuhan, lalu memaksa juga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengikuti kemauan kita, yang terjadi akan lebih buruk. Dan apa yang sudah Tuhan tata dengan baik, bahkan Tuhan sudah menempatkan kita dalam bagian penting rencana Tuhan, rusak semua. Oleh karena kesalahpahaman kita, oleh karena ambisi yang menguasai kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memperhatikan kedua hal tadi, maka sekarang kita akan melihat apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami, kita mempelajari tentang kemesiasan Yesus. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah seharusnya kita segera menyadari lalu memutar arah. Jika para murid memahami dengan baik bahwa guru mereka itu sudah rela mengorbankan nyawanya bagi mereka, mungkin para murid ini tidak akan bertengkar untuk menjadi yang terbesar. Mungkin mereka akan malu. Tapi justru karena mereka tidak menyadari itu dengan baik, mereka juga tidak mau tanya, maka mereka terus menuntut. Saat kita menyadari bahwa anggota keluarga kita terkena penyakit yang serius, ya, mungkin kita tidak akan lagi egois, menuntut atau memaksa mereka mengikuti keinginan mereka. Ini mereka sedang sakit, kondisi mereka sedang kritis, dan seharusnya justru kita melayani mereka. Kita berupaya supaya segala fokus kita membuat mereka bisa terobati atau terselamatkan dari kondisi kritis itu. Nah, begitu juga ketika kita menyadari kekeliruan kita, maka tindakan yang harus segera kita lakukan adalah putar arah. Ya, bukannya terus. Kalau kita paham bahwa kita salah arah, maka begitu kita menyadari, maka kita akan berhenti atau mencari putaran balik. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, berputar arah, berputar balik itu harus dilakukan segera. Bukannya membiarkan diri kita. Hari ini kalau orang terus-menerus dikuasai oleh ambisinya, orang terus menuntut, memaksa Tuhan, orang mengabaikan panggilan Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, yang menderita dan membutuhkan pertolongan, maka hidupnya tidak berarti. Hidupnya malah menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus itu sedang memperhatikan keselamatan para pengikutnya. Kristus tidak lagi memperhatikan keselamatan diri sendiri, tapi dia memperhatikan keselamatan muridnya, memperhatikan keselamatan para pengikutnya, memperhatikan keselamatan manusia. Lalu apa gunanya kalau mereka tetap minta supaya mereka bisa sembuh, mengalami mujizat, ya, tapi justru mereka kehilangan kehidupan kekal. Sesuatu yang sedang Kristus perjuangkan itu. Karena jika mereka tidak memahami dan menerima keselamatan dari Kristus, maka mereka semua akan binasa. Semua yang mereka dapatkan di dalam dunia ini akan sia-sia. Bagi para murid,
pemahaman ini bukan sekedar tentang keselamatan diri mereka sendiri, namun orang-orang yang perlu diselamatkan. Murid-murid ada di tempat itu. Murid-murid dipanggil oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, mereka akan diutus untuk memberitakan Injil. Tentunya ketika mereka diutus untuk memberitakan Injil, maka mereka tidak menjadi protos, tidak menjadi yang utama, yang bisa terus-menerus menuntut, minta diistimewakan, tidak. Karena itu mereka harus segera menyadari, mereka harus segera berputar arah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya sikap diam para murid itu sudah benar. Mereka tidak mengelak atau berdebat dengan Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus menegur mereka agar mereka menjadi yang terakhir dan pelayan bagi semua orang. Kenapa harus demikian? Ketika mereka diutus untuk bertemu dengan orang-orang yang butuh pelayanan ini, orang-orang yang perlu mendengar tentang berita keselamatan itu, maka seharusnya para murid itu menyadari dan mengutamakan tugas ini dulu. Tentu ketika para murid ini bertemu dengan mereka, maka kasih itu harus ada di dalam dirinya. Dan kasih itu harus dikeluarkan dalam bentuk-bentuk di mana mereka melayani orang-orang ini. Seorang diselamatkan bukan untuk menikmati sendirian, apalagi kemudian menjauhi orang-orang lain yang juga membutuhkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa banyak pengikut Kristus yang sibuk mencari kekayaan, menuntut agar kemauan mereka terus dituruti oleh Allah. Dan entah apa lagi ambisi yang akan terus muncul, sementara hidupnya sama sekali tidak peka terhadap pergumulan sesama yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus sudah memberi teladan tentang kerelaannya menderita, mengorbankan diri demi keselamatan manusia. Kini silahkan memilih. Apakah kita akan terus menuntut, mempertengkarkan hal-hal yang tidak perlu, atau kita mau menyambut dan memberi pertolongan bagi sesama yang Tuhan kirimkan kepada kita. Nah, kalau yang pertama tadi kita telah belajar untuk segera menyadari dan berputar Allah, maka yang kedua ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, yaitu dengan cara mengambil seorang anak kecil, lalu ditempatkan di tengah-tengah para murid itu, lalu kemudian Tuhan Yesus memeluknya. Kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyebut kata anak kecil ini adalah paidion. Beberapa penafsir menerjemahkan paidion ini sebagai anak pada usia yang sangat efektif untuk dididik, kira-kira 7-14 tahun. Sementara penafsir lain memahami sebutan anak kecil di sini mewakili orang-orang yang tidak punya kekuatan. Kekuatan untuk membalas budi, kekuatan untuk menuntut, ya. Bahkan kasih dan pelayanan yang harusnya dicurahkan oleh para murid ini tertuju kepada kelompok-kelompok ini dan menolong mereka sehingga mereka tidak terus disisihkan. Mereka tidak terbuang, mereka tidak putus asa atau kehilangan harapan. Orang-orang yang seperti ini bahkan tidak tahu mereka harus berharap kepada siapa, ya, siapa yang akan atau yang telah menolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meletakkan kita di tengah mereka yang membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan keselamatan. Mereka yang menggapai-gapai keselamatan di tengah lautan dosa yang sewaktu-waktu bisa menenggelamkan mereka, membinasakan mereka. Mereka yang meraba-raba di dalam kegelapan, dalam pekatnya ketidaktahuan di mana sebenarnya jalan keselamatan itu. Sebagai murid Kristus, tegakah kita mengabaikan mereka yang nyaris binasa dan tetap mempertengkarkan untuk bisa menjadi protos? Mari menyambut mereka dengan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak pernah bisa menjangkau mereka. Bukan dengan sikap minta dilayani, tetapi untuk melayani. Mari kita mulai dengan keluarga kita,
orang-orang yang terdekat dengan kita. Sahabat, tetangga, rekan kerja, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan pada hari ini mengubah arah pandang kita. Dari orang yang terus menuntut untuk disambut, diistimewakan, kita akan menjadi orang-orang yang siap melayani. Dengan kerendahan hati, tidak lagi menuntut supaya ego kita terpenuhi, maka kita sedang menantikan apa yang Allah ingin lakukan kepada orang banyak itu terjadi secara sempurna. Orang-orang yang tadinya tidak pernah menemukan di mana ada keselamatan, mereka yang terus mencari-cari, kini mereka menemukan. Ketika Tuhan mengutus saudara dan saya kepada mereka, mari kita berikan diri kita dengan penuh kasih, dengan kerendahan hati, dengan kerelaan, maka kita akan dipakai secara sempurna oleh Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, ampuni jika selama ini kami egois, ambisius, tidak peka, padahal Engkau sudah berkorban sampai mati untuk menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk menaklukkan diri kami dan belajar menjadi rendah hati, memberi diri dan belajar untuk mengasihi sesama, hingga mereka melihat Engkau yang mengutus kami. Kami rindu akan keselamatan mereka, baik jasmani maupun rohani. Biarlah mereka mengalami kepenuhan dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin.